Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Zaki Prabowo dengan NIM 106062 4030. Nah, kali ini saya akan mengulas 4 buah karya seni, yaitu masing-masingnya adalah karya seni dari Barat, karya seni dari Timur, karya seni dari Indonesia, dan juga karya seni modern menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edmund Feldman. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu nih sama Edmund Feldman. Nah, Edmund Feldman ini lahir tahun 1924 di Amerika Serikat. Beliau ini adalah seorang tokoh penting dalam dunia seni dan kritik seni. Ia juga dikenal luas karena pemikirannya dalam pendekatan seni serta teorinya yang sistematis mengenai kritik karya seni. Nah, Feldman ini juga menekankan pentingnya peran pengalaman dan refleksi dalam memahami seni, dan kontribusinya sangat berpengaruh dalam pengajaran seni visual di sekolah dan perguruan tinggi di Amerika Serikat. Nah, teorinya ini apa aja sih? Jadi pada dasarnya teori Feldman ini ada 4 tahap, yang mana sampai saat ini masih banyak digunakan dalam menganalisa dan mengapresiasi karya seni. Nah, teori ini bertujuan untuk membantu seseorang untuk lebih sistematis dalam memahami karya seni, baik dari aspek visual maupun makna. Nah, yang pertama adalah deskripsi. Pada tahap ini, pengamat diminta untuk mengamati apa yang terlihat dalam karya seni, tanpa interpretasi atau penilaian pribadi. Misalnya kayak di dalam karyanya ada apa, warnanya apa, bentuknya gimana, teksturnya gimana, terus kapan dibuatnya, senimannya siapa. Nah, yang barusan itu masuk ke dalam kategori deskripsi. Selanjutnya adalah analisis. Tahap ini membahas bagaimana unsur-unsur visual disusun oleh seniman yang menciptakan karya tersebut. Misal, elemen apa yang digunakan, kontrasnya, komposisi, lalu apakah ada keseimbangan atau pola tertentu, bagaimana iramanya, bagaimana ruang yang digunakan. Kemudian adalah interpretasi. Nah, tahap ini adalah tahap untuk menafsirkan makna dari sebuah karya seni. Misal, apa sih yang pengen disampaikan oleh seniman melalui karyanya, atau suasana apa, emosi apa yang ditimbulkan, apakah ada simbol atau narasi tertentu dalam karyanya. Pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan kepada tahap ketiga ini, yaitu interpretasi. Dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, tahap akhir ini melibatkan evaluasi pribadi atau seorang profesional dalam karya seni. Apakah dianggap berhasil atau tidak dalam berbagai aspek. Misalnya, apakah karya seni ini berhasil menyampaikan pesannya? Penting gak sih karya seni ini dalam secara artistik atau budaya? Atau apakah karya seni ini menarik? Ya, pertanyaan itu ada dalam poin 4 atau yang disebut penilaian. Nah, kali ini saya akan menganalisis 4 karya seni menggunakan teori yang dikemukakan oleh Pak Tua Feldman tadi. Nah, karya seni pertama yang akan saya analisis adalah The Creation of Adam, karya Michelangelo asal Italia. Kemudian adalah Great Wave Kanagawa, karya Katsushika Hokusai. Lalu karya ketiga adalah Penangkapan Diponegoro, karya Raden Saleh. Dan yang keempat, saya akan menganalisa karya seni modern, yaitu poster film Akira. Oke, masuk ke pembahasan pertama, The Creation of Adam. Nah, pada lukisan ini menunjukkan 2 figur utama, yaitu Tuhan dan Adam. Tuhan digambarkan sebagai pria berjanggut dikeliling oleh para malaikat dalam jubah merah muda yang membentuk menyerupai otak manusia. Kemudian Adam digambarkan sebagai pria telanjang berbaring di tanah setengah terangkat dan menjulurkan tangan. Kedua tangan hampir bersentuhan di tengah-tengah komposisi ini. Kemudian untuk analisisnya, yaitu ada warna tubuh yang didominan lembut dan natural dengan latar biru kehijauan yang memperkuat sosok Tuhan dalam bentuk kontras. Kemudian proporsi tubuh itu sangat ideal pada lukisan ini. Manusia
mistis, tema religius yang mendalam, dan juga simbol yang kaya. Nah, selanjutnya adalah lukisan dengan judul Great Wave of Kanagawa, karya Katsushika Hokusai. Untuk deskripsinya, lukisan ini digambarkan dengan sebuah ombak raksasa yang mendominasi komposisi pada lukisan ini, berbentuk melingkar seperti cakar yang hendak menyambar. Di bawah ombak, terlihat ada perahu-perahu kecil nelayan yang tampak sangat rentang, dengan latar Gunung Fuji yang nampak sangat kecil. Kemudian adalah analisis. Pada lukisan ini didominasi oleh warna biru dengan warna putih atau krem untuk langit dan air, menciptakan kontras kuat antara kekuatan alam dan ketegangan. Kemudian adalah komposisinya. Ombak besar ditempatkan asimetris, menciptakan ketegangan visual. Kemudian ada Gunung Fuji yang terlihat kecil, menandakan yang menunjukkan bahwasannya gunung itu ada di posisi yang jauh dari tempat lukisan itu dibuat. Selanjutnya adalah interpretasi. Lukisan ini menggambarkan konflik antara manusia dan alam dengan ombak yang tampak hendak menelan perahu dari nelayan. Kemudian Gunung Fuji tetap tenang dan stabil. Ya, mungkin melambangkan keteguhan dan keabadian, kontras dengan dinamika laut. Kemudian adalah penilaian. Nah, Great Wave of Kanagawa ini adalah karya seni paling populer di Jepang, terutama di dunia. Kemudian secara teknis, lukisan ini sangat berhasil menggabungkan teknik barat. Dalam hal ini adalah perspektif dengan estetika Jepang. Nah, lukisan selanjutnya yang saya akan analisis adalah lukisan dengan judul Penangkapan Pangeran Diponegoro, karya Raden Saleh. Nah, di sini terlihat Pangeran Diponegoro yang tengah dikelilingi oleh tentara Belanda. Lalu ada juga Jenderal de Kock berdiri di hadapannya dengan tangan menunjuk. Tentara Belanda memakai seragam militer, sementara pengikut Diponegoro memakai pakaian tradisional Jawa. Nah, untuk analisisnya, lukisan ini didominasi oleh warna-warna gelap, menciptakan kesan muram atau tegang dengan pencahayaan yang diarahkan ke figur utama yang dalam hal ini adalah Pangeran Diponegoro. Kemudian adalah detail visualnya. Nah, busana dan ekspresi wajah digambarkan sangat real dengan realisme yang tinggi, menunjukkan penguasaan teknik lukis ala barat. Kemudian untuk interpretasinya, lukisan ini menggambarkan momen tragis penangkapan Diponegoro oleh Belanda pada tahun 1925. Nah, Raden Saleh memberikan interpretasi yang pro-nasionalis. Pangeran Diponegoro digambarkan tegak, bermartabat, dan tidak tunduk. Kemudian adalah penilaiannya. Penangkapan Diponegoro adalah mahakarya asli Indonesia dan menjadi simbol penting dalam sejarah seni dan perjuangan nasional. Secara teknis, lukisan ini menunjukkan penguasaan teknik Eropa dan nilai-nilai lokal dan politis yang kuat. Nah, karya seni terakhir yang akan saya ulas adalah poster film Akira pada tahun 1988. Untuk deskripsinya adalah tokoh utama dalam serial ini berjalan menuju motor merah yang futuristik di tengah jalan kosong. Gaya gambar realistik dengan sentuhan anime khas tahun 1980-an. Teks Akira besar dan merah di bagian atas atau bawah, seringkali dalam huruf kapital dengan tipografi keras. Analisis. Nah, untuk analisisnya dimulai dari warna. Kontras warna merah dengan latar putih keabu-abuan menciptakan ketegasan dan kesan dingin atau futuristik. Merah di sini adalah simbol kekuatan, bahaya, dan pemberontakan. Lalu dalam unsur tipografinya, tulisan Akira menggunakan font besar dan kasar, mencerminkan kekacauan dan kekerasan dalam cerita. Lalu interpretasi. Poster ini mewakili tema sentral dalam film, teknologi, kehancuran, identitas, dan kekuatan yang tidak terkendali. Kaneda berjalan menuju motor, bukan sebaliknya, mengisyaratkan kontrol, tekad, dan hubungan karakter dengan mesin dan teknologi. Kemudian untuk penilaiannya, poster Akira ini dianggap ikonik dalam sejarah film animasi dan desain grafis global. Secara visual sangat kuat dan efektif menyampaikan nuansa film, bahkan kepada orang yang belum menontonnya. Gaya visual
visualnya sangat revolusioner untuk anime pada saat itu, mempengaruhi banyak seniman